tanya dulu. Siapa yang hadir hari ini ya? Ada yang tidak hadir? Oh, ada yang tidak hadir hari ini kan? Ya. Oh, dua orang yang tidak hadir hari ini. Pasti ada? Tidak, berarti hanya 8 orang ya. Ya, yang sama-sama Ibu Guru belajar hari ini. Ibu Guru mau tanya dulu sebelum kita belajar materi hari ini. Ibu Guru mau tanya dulu. Kalau di minggu kemarin materi yang kita belajar itu materi apa ya? Materinya apa? Ya, tentang kebersihan. Apa lagi? Materi tentang materi minggu lalu, materi tentang apa itu? Tindakan Allah, tindakan manusia dalam memelihara ciptaan Allah. Ya, hari ini materi yang sama juga kita pelajari ya. Ya, jadi masih tetap dengan materi yang sama, yaitu tindakan manusia dalam memelihara alam ciptaan. Ya, Ibu mau tanya lagi dulu. Siapa yang bertugas atau siapa yang diberikan tanggung jawab oleh Allah atau mandat oleh Allah untuk memelihara alam ciptaan Tuhan ini? Siapa yang dikasih tanggung jawab atau dikasih kuasa untuk menjaga, memelihara dan merawat, melestarikan lingkungan alam ciptaan Tuhan ini? Manusia semua hebat, tepuk tangan berarti ingat pelajaran minggu kemarin. Ya, dari manusia diberikan mandat atau diberikan kuasa oleh Allah untuk menjaga, merawat dan melestarikan alam ciptaan ini. Kenapa manusia yang diberikan tanggung jawab? Ya, sementara ada makhluk yang lain. Ya, selain manusia ada hewan, ada tumbuhan. Kenapa manusia yang dikasih tanggung jawab atau dikasih kuasa? Karena apa yang mau bilang pada dulu? Karena apa? Karena manusia memiliki otak atau akal budi. Ya, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia diberikan Allah otak untuk bisa. Otak atau akal budi itu fungsinya untuk apa? Untuk berpikir. Ya, otak atau akal budi itu berfungsi untuk berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena itu akal budi atau otak itu dipakai untuk ya memelihara lingkungan alam ciptaan Tuhan ini. Karena itu Ibu Guru bilang manusia diberi kuasa atau mandat untuk melestarikan, menjaga dan memelihara lingkungan alam ciptaan Tuhan. Ya, itu materi minggu kemarin. Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali ya dengan materi yang sama, yaitu tindakan Allah dalam memelihara, tindakan manusia di dalam memelihara alam ciptaan Tuhan. Ya, bagian Alkitab atau bahan Alkitab juga masih tetap sama, yaitu dari Kejadian. Semua lihat di papan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian 1 ayat 31, Kejadian 2 ayat 7 dan Kejadian 2 ayat 15. Itu bagian Alkitab yang akan menuntun kita untuk mempelajari materi hari ini. Semua buka bagian Alkitab itu dulu. Ya. Kejadian 1. Kejadian dalam perjanjian lama atau baru? Lama. Perjanjian Lama. Kejadian itu pertama sekali, kitab yang pertama sekali. Silakan buka Alkitab dulu. Kejadian pasal 1 ya. Ini ada yang tidak bawa Alkitab kan? Sudah semua sudah dapat bagian Alkitab? Ya. Kalau sudah, ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu Nona April, coba baca. April belum bisa baca. Oh ya, silakan. Prinsip kehadiran Allah melalui iklim dan gejala-gejala alam menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam dan memahami kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam
menerapkan sikap peduli terhadap iklim dan gejala alam. Ya, itu yang menjadi kompetensi dasar di hari ini. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah ya, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dengan model pembelajaran PBL dan pendekatan PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan manusia yang merusak lingkungan, mengekspresikan rasa syukur atas lingkungan pemberian Allah, menunjukkan kebiasaan manusia yang peduli terhadap lingkungan yang ada, dan satu merancang kegiatan sederhana di sekolah yang berhubungan dengan penghijauan. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Jadi selama proses dan setelah itu, ya bagaimana anak-anak bisa mengidentifikasi berbagai kegiatan manusia yang merusak alam ciptaan Tuhan ini. Yang kedua, itu mengungkapkan dan ekspresikan rasa syukur kita terhadap alam ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga, menunjukkan kebiasaan yang peduli terhadap lingkungan. Bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan alam ciptaan Tuhan. Ya, itu 3 hal yang harus kita capai dalam proses pembelajaran di hari ini. Ya, anak-anak sekalian, ya, tadi tindakan manusia dalam memelihara ciptaan Allah. Guru mau tanya dulu. Mengapa manusia harus memelihara alam ciptaan Tuhan ini? Mengapa? Mengapa kita harus memelihara alam ciptaan Tuhan ini? Ya. Tuhan memberikan mandat kuasa kepada kita untuk menjaga, merawat, memelihara, melestarikan lingkungan alam ciptaan Tuhan. Mengapa? Mengapa sampai Tuhan memberikan kuasa itu kepada manusia untuk merawatnya atau memelihara alam ciptaan Tuhan ini? Ya. Setelah Allah menciptakan dunia dan segala isinya, yang minggu kemarin di bilang semua yang diciptakan Tuhan itu sangat sempurna. Dan setelah Allah menciptakan semuanya secara sempurna, Allah melihat bahwa semua yang diciptakan Allah itu sungguh amat baik sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 31 itu yang kemarin kita pelajari. Nah, mengapa sampai manusia harus memelihara alam ciptaan Tuhan? Mengapa? Siapa yang mau jawab? Ketemu semua di pagi hari. Siapa yang mau bilang? Kenapa sampai kita harus memelihara alam ini ya? Ya? Kenapa sampai kita harus memelihara alam ini atau memelihara lingkungan alam ini? Kita harus menjaganya. Kenapa? Cara buatnya. Cara supaya dan apa? Bagian tidaknya. Siapa lagi ya? Dia sudahnya. Cara saja. Dan tulis dulu. Yang tulis dulu perhatikan. Perhatikan dulu. Mengapa? Mengapa sampai kita harus menjaga atau memelihara alam ciptaan Tuhan ini? Tuhan kasih kita tanggung jawab untuk memeliharanya. Mengapa? Cara kuatan. Kenapa kita harus Allah? Ya, apa lagi? Kenapa kita harus memelihara alam ciptaan Tuhan ini? Ya? Ya, bicara saja. Ya? Oh, menjaga kebersihan, menjaga, kan? Oh, kita harus menjaga kebersihan, apa lagi? Oh, supaya tidak terjadi bencana, menjaga kebersihan supaya tidak terjadi bencana. Ada yang lain lagi? Siapa yang mau memberikan pendapat lagi? Mengapa sampai manusia harus menjaga alam ciptaan atau memelihara alam ciptaan? Ya, materi kita tindakan manusia dalam memelihara alam ciptaan. Kenapa sampai manusia harus memelihara alam ciptaan? Ya,
karena Tuhan sudah menciptakan semua. Jadi Tuhan sudah menciptakan semua, maka kepada manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara, merawat, menjaga lingkungan alam pemberian Tuhan ini. Ya, anak-anak sekalian, dari kuasa atau tanggung jawab mandat yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjaga, merawat, melestarikan alam ini, sebab alam ini sangat bermanfaat bagi manusia. Karena alam ini sangat berguna bagi manusia. Kenapa manusia yang diberikan tanggung jawab? Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia atau paling istimewa. Ya, kita manusia paling istimewa, paling mulia. Karena itu kepada kita diberikan tanggung jawab untuk memelihara ya alam ciptaan Tuhan ini. Ya. Jadi tanggung jawab kita itu adalah memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam ciptaan Tuhan ini, supaya semua yang ada di alam ini bisa kita pergunakan untuk kelangsungan hidup kita. Karena sumber kehidupan manusia itu berasal dari semua yang ada di dalam alam ini. Ya, sumber kehidupan manusia, sumber makanan bagi manusia itu apa dan apa ya? Kalau belajar IPA. Sumber makanan bagi manusia itu adalah ya tumbuhan dan sayur-sayuran berarti dia termasuk jenis apa? Jenis tumbuhan. Ya, sumber makanan bagi manusia itu adalah tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, sebagai sumber makanan, lalu fungsi tumbuhan juga bagi manusia, itu dia memberikan oksigen kepada manusia untuk bernafas. Dengan sendirinya tumbuhan itu dia sangat berguna sekali bagi manusia sebagai sumber makanan, sebagai sumber oksigen. Dan karena itu manusia punya tanggung jawab harus menjaganya, merawatnya, melestarikannya, supaya sumber oksigen bagi manusia itu tetap tersedia, sumber makanan bagi manusia itu tetap tersedia. Nah, anak-anak sekalian, dari lingkungan alam ini adalah tempat di mana kita hidup, atau tempat di mana makhluk hidup itu dia berada. Ya, jadi karena itu diberikan tanggung jawab kepada kita harus menjaga, merawat, dan melestarikan demi kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Kita kan? Ya, lingkungan ini dia terdiri dari dua. Ada kalau belajar IPA itu ada lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Ya, jadi lingkungan abiotik itu misalnya tanah, batu, pasir dan sebagainya itu lingkungan abiotik. Sementara lingkungan biotik itu adalah lingkungan alam di mana makhluk hidup ini kita hidup. Ya, dari lingkungan abiotik dan lingkungan biotik itu ada saling ketergantungan. Artinya saling membutuhkan. Ya, antara lingkungan abiotik dan lingkungan biotik itu saling membutuhkan. Dan tadi guru bilang, manusia dia membutuhkan tumbuhan untuk makan, manusia membutuhkan tumbuhan untuk bernafas, manusia dia membutuhkan hewan sebagai sumber makanan, dia membutuhkan ya batu, pasir dan sebagainya untuk kebutuhan hidupnya. Dengan demikian ada saling ketergantungan antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, kalau ada saling ketergantungan, maka tugas kita adalah untuk menjaga, merawat dan melestarikan supaya semua kebutuhan kita bisa terpenuhi. Bisa mengerti anak-anak? Bisa. Ya. Ini Ibu Guru kasih kesempatan buat anak-anak. Silakan amati video yang ada. Ya, anak, silakan mengamati layaknya lingkungan sekitar. Ya, Ibu Guru kasih kesempatan anak, silakan amati. Teman-teman sekalian, ayo kita mengenal lingkungan sekitar rumah kita. Ini lingkungan sekitar rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon indah membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan bersih. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira.
Nah, teman-teman smartphone, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita ya. Ya, anak-anak itu tayangan video yang boleh anak-anak lihat tadi. Judul tayangan video tadi itu tentang apa? Lingkungan bersih. Lingkungan rumah yang bersih, lingkungan rumah yang sehat. Itu tadi contoh ya, karena yang video tadi itu contoh lingkungan rumah kita yang bersih, lingkungan rumah kita yang sehat. Nah, kalau anak-anak lingkungan rumah kita seperti itu, anak-anak senang atau tidak? Nah, kalau lingkungan rumah kita bersih, lingkungan rumah kita dipenuhi oleh pohon-pohon, ya, anak-anak merasa nyaman atau tidak? Nah, kalau tinggal di lingkungan rumah yang bersih, kita sehat atau tidak? Sehat. Oleh karena itu dalam tayangan video tadi, akhirnya dia berikan himbauan kepada kita semua, mari kita menjaga lingkungan kita, supaya lingkungan kita tetap bersih, lingkungan kita tetap sehat, kalau bisa kita hidup di dalamnya, kita merasa senang, kita bisa merasa nyaman. Bisa atau tidak? Bisa kan? Anak-anak semua bisa menjaga lingkungan rumah, lingkungan sekolah yang baik, bisa? Ya, namun anak-anak sekalian, itu tadi tayangan video yang menggambarkan bahwa lingkungan rumah yang sehat, yang bersih, dia akan memberikan kenyamanan kepada kita kalau kita hidup di dalamnya. Tapi air ini anak-anak, lingkungan kita sudah rusak, lingkungan kita sudah apa itu? Sudah rusak. Ya, lingkungan alam ini sudah semakin rusak. Ya, kerusakan lingkungan alam ini bisa terjadi karena pengaruh alam itu sendiri. Contohnya saja, hujan, kalau hujan lebat, dia turun menggunung setiap hari, seperti kemarin yang terjadi di Kota Ambon kurang lebih 1 minggu, tidak salah. Itu maka terjadi apa itu? Banjir, ya. Itu karena juga pengaruh alam. Tapi ada juga bisa terjadi banjir karena pengaruh manusia, karena akibat manusia. Ya. Jadi kerusakan alam ini selain terjadi karena pengaruh alam, tapi juga dia terjadi karena tindakan manusia atau kegiatan manusia untuk merusak alam itu sendiri. Salah satu contoh, ya, kalau hujan dia turun terus menerus, tapi kalau lingkungan di sekitar kita bersih, ya, contohnya saja kalau di got-got atau tempat saluran air itu kalau dia bersih, maka air itu dia akan mengalir, ya, dia akan mengalir, ya. Tetapi karena saluran air itu dia terhambat oleh sampah, ya, kebiasaan kita membuang sampah tidak pada tempatnya, lalu ada got di situ kita buang sampah, maka dengan sendirinya waktu hujan deras dia turun, ya, air itu dia akan terhambat oleh sampah yang kita buang di dalam got, maka air itu dia akan meluap keluar dan terjadi banjir. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ya, anak-anak senang kalau banjir kan? Senang atau tidak? Oh, pasti semua tidak suka kalau banjir, ya. Kita hidup tidak nyaman, betul. Ya, kesehatan kita juga terganggu kalau air di setiap saat dia tergenang, maka akan nyamuk, lalat akan begitu banyak dan dia akan mengakibatkan penyakit. Betul kan? Betul. Ya, kalau sampah yang berserakan dia akan menimbulkan bau yang busuk. Ya. Kalau bau yang busuk berarti kita hidup sehat atau tidak? Tidak. Ya, pasti kita tidak sehat. Oleh karena itu anak-anak, ya, kegiatan-kegiatan manusia dalam merusak alam ini harus mulai dari sekarang, harus kita sadar, harus kita ingat, untuk kita bisa menanggulangi kerusakan-kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia. Nah, anak-anak, kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan tindakan manusia di dalam, ya, tindakan manusia dalam merusak alam ciptaan Tuhan ini. Oleh karena itu, kita akan membagi kelompok, dan kelompoknya ini sudah ibu bagi. Kalau kemarin itu masing-masing dari teman, tapi hari ini guru sudah tentukan, ya, tentukan kelompok belajar diskusi, ya. Karena itu yang masuk kelompok 1, April ada, ya, Devan, oh ya, Mario. Yang lain silakan Devan hari di sini, mari. Pangkal sudah sekolah. Mari Devan. Ini tadi sudah sekolah dengan sendirinya hanya 2, ya. Kelompok berikut Kristiana Tetal, mana?
Oh ya, nona tengah. Ya, ini kelompok. Kelompok tua. Nona di tengah ya. Immanuel, Ilona mana? Ya. Nona tepa dulu. Ambil buku. Ini nona punya. Saya mau nakten mana? Ya. Saya bilang 3. Dari kok. Itu. Tengok pilih sana juga apa? Oh iya. Tengok pilih sana apa ya? Tengok pilih Kalau sana. Andre ada? Oh iya, maju. Kakak. Melaten. Mela bisa ke sana. Aditya mana? Maba mana? Masya. Masuk. Triyuda mana? Berarti sabar. Al sini. Ini nontonnya masih. Sini, ibu di sana jual. Oh ya. Yang ini di sini. Kedua di sini. Nak. Ya. Jadi yang anak kan? Mesti yang anak dong tuh? Yang ada apa sendiri? Yang mana? Dari ke sana. Siapa kedua? Jadi di sini. Ini 2 kali nih sekolah. Ya, masing-masing sudah ada pada kelompok. Kantasi itu sudah ya. Kantasi di bawah. Ya, sudah. Semua sudah duduk di kelompok masing-masing. Kalau semua sudah duduk di kelompok masing-masing, ya kita akan diskusi bersama. Mari nomornya duduk di sini. Ya, itu ada masalah yang harus kita selesaikan. Ada masalah yang harus kita selesaikan. Ya. Yang pertama sekali, masalah pertama yang harus kita diskusikan dan kita bahas di dalam kelompok, itu yang pertama, ya guru kita perhatian dulu. Yang pertama, mengapa kita harus bersyukur terhadap alam pemberian Tuhan ini? Itu yang pertama sekali. Ya. Anak-anak mau bilang pada guru, kenapa sampai kita harus bersyukur terhadap alam ciptaan Tuhan? Ya. Yang kedua, apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak alam ciptaan Tuhan? Selain yang tadi guru jelaskan, apalagi kegiatan manusia yang bisa merusak alam ciptaan Tuhan ini. Sedangkan yang ketiga, masalah yang ketiga, alam ini sudah rusak. Apakah sebagai anak-anak kita harus membiarkan alam ini tetap rusak? Atau bagaimana kepedulian kita terhadap alam ciptaan Tuhan ini? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi? Ya. Mari baca jawab. Kata tulis. Kali ke kelompok. Nah, di sini anak mau tulis kata apa yang mau tulis? Nilai, tulis nilai sebelah. Di sini saya tulis. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas alam ciptaan Tuhan? Tuhan telah menciptakan segala sesuatu bagi kita. Kita harus bersyukur. Kita bersyukur.
Jadi anak-anak silakan diskusi. Habis ini kita presentasi ya. Nanti masing-masing kelompok maju presentasi hasil pekerjaannya. Sungai tetap lancar dan air tetap jernih. Menanam pohon di lahan yang tandus akan membuat tanah menjadi subur dan mampu menyerap air ketika musim penghujan sehingga dapat terhindar dari banjir. Memastikan air keran jika tempat penampungan air sudah penuh untuk menghemat air. Menanam pohon hanya dilakukan pada pohon yang usianya sudah cukup umur. Itu jawaban nomor 3. Melarang berbunyinya dalam diri selama Dari ikuti video itu dan menjawab pertanyaan. penggunaan pendidikan yang berlebihan dapat menyebabkan tanah, air maupun hujan. Mendaur ulang sampah yang akan membuat sampah lebih bermanfaat. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya, melakukan regenerasi, hemat air, menentukan tebang pilih, melarang perburuan liar, mengurangi penggunaan bahan kimia, mendaur ulang sampah. Sudah ada kelompok yang sudah selesai. Nah, Kalau sudah kita presentasi hasil kerja. alam. Sampai jumpa lagi teman-teman. Silakan semua berikan aplaus untuk Apa saja kegiatan manusia yang bisa dilakukan membuang sampah sembarangan dan menyebabkan bagaimana bentuk kebenaran bisa dilakukan rehabilitasi. tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, very good. Kelompok 3. Maju. Semua berikan aplaus untuk kelompok 3. Hanya 2 orang tapi itu semangat untuk menjawab. Ya, silakan. Silakan. Ya. Maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan atas lingkungan. Kita bersyukur kepada Allah atas alam ciptaannya. 2. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak lingkungan? Menebang pohon sembarangan. 3. Bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, semua berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3 saja sudah ya. Semua berikan aplaus, man. Semangat, semangat, semangat. Ya. Ya, silakan. Mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan atas lingkungan? Berterima kasih karena Tuhan memberikan alam yang kita butuhkan. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak lingkungan? Buang sampah sembarangan.
Bagaimana bentuk kepentingan kita terhadap lingkungan bersih dan membuang sampah pada tempatnya? Ya, terima kasih kelompoknya. Ya, guru minta hasil diskusinya supaya guru kasih penilaian. Nah. Ya, dari anak-anak hasil diskusinya kan nanti ibu guru kasih penilaian ya. Nanti guru umumkan hasil pekerjaan siapa yang bagus. Ya, semua pasti capek ya? Ya, tadi berpikir untuk menjawab pertanyaan. Ibu guru minta semua berdiri dulu. Kita berhenti dulu. Ya, kita refleksi dulu. Ya.